Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dari 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari guru SMK Alfala, yaitu Ibu Yulianti Wardani. Ibu Yulianti Wardani memberikan tugas yaitu sebuah jurnal khusus yang dimana muridnya disuruh untuk memposting ke buku besar dan juga ke neraca saldo setelah buku besar. Tapi sebelumnya ini harus direkap dulu jurnal khususnya. Jadi langsung aja kita ke aplikasi Excel nih. Let's go. Ya, sekarang kita udah ada di dalam Microsoft Excel-nya, dan ini adalah bentuk dari rekapitulasi. Dan ini ada purchase journal juga, lalu ada cash payment journal, sales journal, cash receipt journal, general journal, dan juga petty cash. Oke, kita mulai dari rekapitulasi purchase journal atau jurnal pembelian. Sini cukup bunda. Untuk akun nomornya ini kita cek dulu purchase journalnya. Nah, ini nomor purchase journalnya. Purchase inventory-nya ini kita harus cari dulu nomor akunnya. Nomor akunnya ada di neraca saldo awal. Kita cek mana purchase inventory. Nah, ini dia. Ini purchase inventory. Kita hanya butuh nomor akunnya saja. Oke, kita ke rekap, lalu klik sama dengan. Habis itu kita ke neraca saldo awal untuk mengambil atau mengcopy nomor akun dari merchandise inventory. Kita klik ya sekali, lalu pencet enter. Nah, otomatis dia akan pindah dengan sendirinya. Begitu pula dengan jumlah atau ini totalnya dari merchandise inventory itu sama. Kita ke totalnya samain sama dengan, lalu pindah ke purchase journal, pilih angka atau nominal yang akan disalin, klik enter. Otomatis dia akan pindah dengan sendirinya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada VAT-in atau pajak yang masuk. Kita cari dulu nominal akun, nomor akun nih. Nomor akunnya maksudnya. Ini dia value added tax in ya. Kita klik enter. Ya, pindah. Oke, kita totalnya. Nah, ini totalnya ya, biar nggak salah. Sama caranya seperti tadi, sama dengan lalu klik dan yang akan di copy, lalu enter. Nah, untuk yang di kredit juga sama, tidak ada perbedaan. Akun payable ya, akun utang. Sama dengan kita cari nomor akunnya dulu di neraca saldo awal. Akun payable ada di 21. Nah, ini enter. Masuk totalnya, jangan lupa. Sama dengan pindah ke purchase journal atau jurnal yang akan dikerjakan, yang nanti sedang dikerjakan. Lalu pilih nominal yang akan disalin dan enter. Sudah cukup. Lalu kita totalnya kalau misalnya ada 2 seperti ini, caranya sama dengan lalu menggunakan rumus sum. Klik 2 kali, kita scroll aja, tarik dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, lalu mencet sama dengan ya, otomatis dia akan menjumlahkan diri sendiri. Lalu untuk yang dikredit, karena dia hanya ada satu, sama dengan lalu kita pilih nominalnya dan enter. Ya, tidak perlu ditambah karena itu cuma satu ya. Oke, lanjut di rekapitulasi sales journal. Sales journal kita lihat. Nah, ini ada akun receivable. Kita harus cari nomor akunnya dulu. Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Jadi saya akan mengerjakan dulu sampai semuanya selesai. Videonya dipercepat maksudnya. Nanti kita lanjut di buku besarnya. Oke.
Ya, sekarang kita sudah menyelesaikan semua rekapitulasi jurnal yang yang ada. Dari semua jurnal ini, semuanya itu harus balance semua, karena nanti kalau misalnya tidak balance, di jurnal setelah buku besar juga nggak balance. Jadi ini harus balance antara debit dan kreditnya. Oke, kita akan lanjut ke buku besar. Kalau gitu, di buku besar ini kita mulai dari petty cash ya. Jadi semua akun dikelompokkan di sini, tapi dipisah-pisah. Ini kita mulai dari atas, yaitu petty cash. Sebelumnya kita akan lihat di neraca saldo awal, apakah petty cash itu mempunyai saldo awal ya. Nah, ternyata petty cash itu mempunyai saldo awal sebesar 3 juta. Jadi kita akan menulis di buku besar pada tanggal 31, di deskripsinya adalah saldo awal. Lalu untuk nominalnya adanya di balance, jadi langsung ada di balance, nggak pakai di debit kredit sebelah sini. Oke, kita lihat dia ada. Saldo awal petty cash ini adanya di debit. Kita akan masukkan, caranya sama dengan neraca saldo, pilih nominal, lalu enter. Ya, ini sudah masuk. Kita lanjut. Untuk yang kedua ini kita akan cari di rekapitulasi. Jadi contohnya, jika ada nomor akun petty cash di salah satu jurnal rekapitulasi, itu akan dimasukkan ke buku besar petty cash, akun petty cash maksudnya. Oke, kita akan cari petty cash itu 111 lalu 00. Kita lihat dari atas ya, dari proses jurnal berikutnya. Nah, ternyata di cash payment journal ada petty cash sebesar di debit. Nah, yang harus dilakukan ada ke buku besarnya. Lalu di deskripsinya ini tulisnya ini sesuai dengan dimana kita menemui petty cash tersebut. Contohnya, saya kan menemukannya ini di cash payment journal. Jadi kita tulisnya di deskripsinya adalah CPP CPJ, maaf salah, CPJ cash payment journal, disingkat saja. Tapi nanti kalau misalnya semuanya ditulis takutnya nggak muat, jadi kita tulisnya CPJ saja atau cash payment journal, itu disingkat. Nominalnya masukinnya antara debit dan kredit ini ya. Nominalnya sama dengan rekap, pilih nominalnya dan enter. Lalu di balance ini kita akan tambahkan, kalau misalnya antara debit dan debit ini ditambah, tapi kalau kredit itu ditambah. Kalau debit dan kredit itu dikurang, kalau kredit dan debit itu juga dikurang, sama saja. Kalau ini kita tambahkan sum, bisa sum, bisa seperti ini, kita pencet lalu tambah, kita pencet ini nominal kedua lalu enter ya, otomatis dia akan tertambah sendiri. Oke, lanjut ke deskripsi yang kedua di petty cash. Kita akan cari petty cash lagi, apakah ada. Oh, ternyata ini ada ya, cuma belum diubah. Nah, ini ada satu lagi tapi di kredit. Kita lihat atasnya apakah ada lagi.
Ya, sudah tidak ada, sepertinya cuma 2 untuk petty cash yang ada di cash payment journal dan di petty cash journal. Jadi langsung saja kita masukin ini petty cash journal jadi PJ. Di deskripsi kita tulis PJ, petty cash journal. Lalu untuk nominalnya adanya dia di debit ya, adanya dia di kredit. Jadi kita akan masukkan dia di kredit. Ya, kita jatuhnya dan enter. Sudah masuk. Lalu di sini karena ini antara debit dan kredit, jadinya harus dikurang. Ini kurang dengan ini, enter, dan akan terkurang dengan sendirinya. Untuk yang lainnya itu juga sama seperti cash in bank, marketable securities, itu caranya juga sama seperti itu. Jika nanti adanya di cash payment journal seperti tadi, tulisnya di deskripsi itu CPJ, disingkat saja. Atau misalnya itu punya di general journal atau jurnal umum, itu tulisnya juga GJ, disingkat juga. Semuanya juga sama, semuanya disingkat biar itu muat ya. Nanti kalau misalnya semuanya ditulis malah jadinya nggak muat. Oke, seperti biasa saya akan menyelesaikan dulu sampai semuanya terselesaikan, baru nanti saya akan tunjukkan ke neraca saldo setelah buku besar. Oke. Ya, akhirnya buku besarnya sudah terisi semua dengan nominal yang ya semestinya, semoga aja benar semua ya. Oke, tadi sebelumnya saya menjelaskan tentang mengisi buku besar, tapi di bagian ini yang sedikit keliru, yaitu di bagian tanggal. Untuk saldo awal itu tanggalnya tanggal 1 ternyata ya, saya agak sedikit lupa tadi. Lalu untuk di rekapitulasinya ini baru tanggal 31, itu aja sih yang salah. Dan semuanya ini sudah benar, jadi tinggal dimasukkan ke neraca saldo setelah buku besar. Jadi ini adalah cara paling mudah masukkannya, seperti tadi juga sama dengan kita pilih nominalnya ini kita pilih dari balance yang paling bawah. Contohnya seperti petty cash ini kita pilihnya yang 3 juta ya, karena dia paling bawah. Kita enter ya, dan kisimin juga seperti itu, kita paling bawah, jadi paling bawah dan enter. Mari kita pilih securities. Oh, ternyata marketable equity securities ini tidak ada jurnalnya, tidak ada nominalnya maksudnya. Jadi tidak usah ditulis, kosongkan saja. Oke, kita lanjut ke akun receivable. Ada ya, nominalnya ada, dengan lalu pilih paling bawah manusia lengkap. Oke, allowance sama dengan ada di kredit ya, dari kredit. Salah. Oke, di kredit kita masukkan ke kredit, lalu 4 juta, enter. Oke, employee receivable sama dengan lalu buku besar. Untuk bagian neraca saldo setelah buku besar ini cukup mudah, karena cuma tinggal masukin aja dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo setelah buku besar. Cuma yang nanti kalau misalnya ada yang salah atau tidak balance di neraca saldo buku besarnya, berarti di buku besarnya ada yang salah atau sedikit keliru. Makanya ini semoga aja benar semua. Oke, kita akan lanjut list inventory. Store supplies. Prepaid line. Prepaid insurance baru VAT in.
lanjutkan dengan investment, lalu ada income tax expense. Ya, semuanya sudah terisi, jadi tinggal kita jumlahkan. Kalau misalnya ini nggak balance, berarti ada yang salah di buku besarnya. Semoga aja ini balance ya. Kita sama dengan, lalu sum pakai rumus yang tadi juga, sum, lalu kita scroll dari atas sampai bawah, bagian debit aja ya, di kreditnya jadi ya, kita tutup kurung dan enter. Ya, nominalnya 1.718.265.918.000. Kita coba yang kredit, sum 2 kali, scroll sampai bawah, tutup kurung, dan nominalnya sama, alhamdulillah ya. Itu saja hanya untuk bagian neraca saldo setelah buku besar. Semuanya sudah dimasukkan dan ya, itu saja yang sudah dikerjakan. Semuanya sudah dikerjakan semuanya, dari mulai rekapitulasi jurnal, lalu buku besar, dan terakhir itu neraca saldo setelah buku besar. Itu sudah terlaksana dengan baik dan hasilnya balance. Semoga nominal balance yang ada di neraca saldo setelah buku besar yang ada di sini sama jawabannya dengan yang seharusnya. Lalu cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.